Oke, baik. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Akil Gamaliel Deniel. Saya Ninjal Sapira. Saya Yuni Gisel. Eh, Pada saat ini kami akan membahas kejahatan di bidang keuangan dan perusahaan. Selanjutnya, kita akan mengenal apa itu kejahatan IT di bidang keuangan dan perusahaan. Kejahatan IT di bidang keuangan dan perusahaan semakin mengkhawatirkan seiring pesatnya transformasi digital. Pelaku kejahatan cyber seperti carding, phishing, dan ransomware sering menargetkan sistem keuangan atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau merusak reputasi. Kerentanan pada jaringan dan sistem keamanan menjadi celah utama yang dimanfaatkan oleh pelaku. Sementara dampaknya bisa meliputi kerugian finansial besar, pelanggaran privasi, hingga hilangnya kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan keamanan cyber menjadi prioritas utama dalam era digital. Selanjutnya akan dijelaskan Selanjutnya, ini. ya, selanjutnya kita masuk ke bagian carding and skimming. Jadi di bidang keuangan, carding atau pencurian data kartu kredit adalah salah satu bentuk kejahatan cyber yang marak terjadi. Penjahat cyber seringkali menggunakan metode skimming atau memanfaatkan kerentanan di sistem pembayaran digital untuk mencuri informasi kartu kredit pelanggan. Informasi ini kemudian dijual di pasar gelap atau digunakan untuk melakukan transaksi yang tidak sah, merugikan perusahaan dan pelanggan. Skimming juga sering terjadi melalui alat pembaca kartu palsu yang terpasang di ATM atau sistem pembayaran point of sale. Selanjutnya, kita masuk ke undang-undang pendukung. Hmm, Undang yang pertama, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu terdapat yang pertama pasal 30 ayat 1, 2, dan 3, kemudian pasal 32 ayat 1, dan pasal 36. Selanjutnya terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, terdapat pasal 362 dan pasal 378. Selanjutnya untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Undang-undang ini mencakup peraturan tentang keamanan transaksi dan transfer dana. Tindak pidana skimming atau carding yang menyebabkan pencurian dana dari rekening pelanggan bisa dikenai sanksi sesuai undang-undang ini, terutama jika pelanggaran terjadi dalam konteks layanan keuangan elektronik dan perbankan. Jadi itu merupakan undang-undang pendukung untuk kejahatan skimming atau carding. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan undang-undang sebelumnya. Yang pertama, terdapat peningkatan sanksi dan aturan hukum. Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 memperketat sanksi baik pidana penjara maupun denda khususnya terkait akses ilegal, perubahan data tanpa izin serta tindakan yang menyebabkan kerugian. Dalam Undang-Undang ITE versi 2008, sanksi ini kurang spesifik dan beberapa belum mencakup ancaman sanksi yang jelas bagi jenis pelanggaran tertentu. Misalnya, pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 30 dan Pasal 32 secara eksplisit menetapkan ancaman penjara dan denda untuk akses ilegal atau manipulasi data elektronik yang masih sebelumnya kurang dijabarkan secara rinci. Selanjutnya, yang kedua, penambahan ketentuan mengenai kerugian ekonomi dan akses ilegal. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 lebih menitik beratkan pada aspek kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan cyber. Pasal 36 Undang-Undang ini memberikan hukuman lebih berat terhadap tindakan ilegal yang merugikan pihak lain secara ekonomi seperti carding atau skimming. Sebelumnya, aspek kerugian ekonomi belum terlalu diperhatikan sehingga banyak kasus kejahatan cyber berujung pada hukuman yang kurang maksimal. Selanjutnya, hubungan Undang-Undang ITE dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam Undang-Undang Transfer Dana, khususnya dalam layanan keuangan elektronik, diatur ketentuan tentang perlindungan keamanan transaksi. Undang-undang ini bekerja berdampingan dengan Undang-Undang ITE untuk mengatur pelanggaran yang melibatkan transfer dana secara elektronik, termasuk skimming atau carding. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 2016 juga memberikan dasar hukum tambahan untuk kejahatan yang merugikan dalam bentuk transaksi elektronik tanpa izin. Selanjutnya, terdapat pengaruh dari kondisi sosial. Yang pertama yaitu
Stigma sosial yang kehilangan kepercayaan. Seringkali pelaku carding dan skimming dianggap sebagai penipu atau pencuri dalam komunitasnya. Mereka bisa kehilangan kepercayaan dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, dampak pada keluarga. Pelaku seringkali tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga berdampak pada keluarganya. Misalnya, mereka bisa mengalami rasa malu dan tekanan dari masyarakat, terutama jika kasus tersebut menjadi berita publik. Yang ketiga, kehilangan kesempatan dalam berkarir dan pendidikan. Banyak perusahaan institusi pendidikan menerapkan kebijakan ketat dalam hal integritas dan riwayat kriminal. Yang keempat, kesulitan mengambilkan reputasi. Dalam era digital ini, riwayat kriminal bisa tersebar dengan cepat dan sulit dihapus. Bahkan setelah menyelesaikan hukuman, rekam jejak digital tentang kasus mereka seringkali masih mudah ditemukan. Selanjutnya kita masuk ke dampak yang ditimbulkan dari skimming dan carding. Yang pertama, berdampak pada individu, yaitu kerugian finansial, kerusakan kredit, stres psikologis, dan kesulitan dalam pemulihan. Yang kedua, terdapat dampak pada kelompok, seperti kerugian finansial bagi perusahaan, kemudian kerugian reputasi. Yang ketiga, pengaruh pada operasional dan tanggung jawab hukum. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan pada negara yang pertama itu kerugian ekonomi, ancaman terhadap keamanan nasional, regulasi dan penegakan hukum, dan peningkatan biaya keamanan. Selanjutnya masuk ke bagian phishing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Phishing adalah jenis serangan cyber di mana pelaku kejahatan mencoba mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor rekening, atau data pribadi lainnya dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya. Serangan ini biasanya dilakukan melalui email, pesan teks, atau tautan palsu yang mengarahkan korban ke situs web palsu yang dirancang untuk mencuri informasi. Pelaku phishing seringkali menyamar sebagai bank, lembaga keuangan, atau perusahaan pembayaran untuk meyakinkan korban. Selanjutnya ada Undang-Undang Pendukung. Undang-Undang Pendukung nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat 1 berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material atau immaterial kepada orang lain atau perbuatan yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Dan pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya, perbandingan dengan undang-undang sebelumnya. Yang pertama ada khusus mengatur kejahatan cyber. Undang-Undang ITE memberikan definisi yang jelas tentang berbagai jenis kejahatan cyber, termasuk phishing, dan mengatur sanksi yang lebih spesifik. Yang kedua, ada sanksi yang lebih berat. Sanksi yang lebih berat adalah sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang ITE, umumnya lebih berat dibandingkan dengan sanksi untuk tindak pidana yang serupa di KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin serius dalam menangani kejahatan cyber. Yang ketiga, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi, Undang-Undang ITE secara berkala direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan cyber yang semakin canggih. Selanjutnya, pengaruh dari kondisi sosial. Yang pertama ada stigma sosial dan kehilangan kepercayaan. Ini akan dicap sebagai penjahat, pelaku phishing akan dicap sebagai penjahat di mata masyarakat. Hal ini dapat merusak reputasi dan membuat mereka sulit diterima di lingkungan sosial. Yang kedua ada pembatalan hak sipil. Pembatalan contohnya seperti pembatalan aktivitas tergantung pada tingkat keparahan kejahatan atau kebijakan hukum yang berlaku. Pelaku mungkin akan mengalami pembatasan dalam melakukan aktivitas tertentu seperti bepergian ke luar negeri atau memiliki senjata api. Yang ketiga ada kerusakan hubungan keluarga dan sosial. Contohnya kehilangan kepercayaan. Keluarga dan teman-teman pelaku mungkin akan kehilangan kepercayaan pada mereka. Hal ini dapat merusak hubungan sosial yang telah dijalin sebelumnya.
Dan yang terakhir ada kesulitan reintegrasi sosial. Contohnya adaptasi yang sulit. Setelah menjalani masa hukuman, pelaku akan kesulitan untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan masyarakat. Mereka mungkin akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal, ataupun membangun kembali hubungan sosial. Selanjutnya, dampak yang akan ditimbulkan. Dampak yang pertama yaitu dampak individu, yaitu mencakup kerugian finansial, pencurian identitas, kerusakan reputasi, dan stres dan trauma. Yang kedua ada dampak pada kelompok, itu mencakup kerugian finansial bagi perusahaan, dis- disrupsi operasional, dan kerugian kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir ada dampak pada negara, mencakup kerugian ekonomi, ancaman terhadap keamanan nasional, dan yang terakhir ada kerugian investasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Selanjutnya ada kejahatan ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang sangat berbahaya. Ia bekerja dengan cara mengenkripsikan data-data penting milik korban sehingga data tersebut tidak dapat diakses. Pelaku kejahatan kemudian meminta tebusan kepada korban untuk mengembalikan akses ke data mereka. Ketika ransomware menyerang sektor keuangan, dampaknya bisa sangat luas dan serius. Yang berikut undang-undang pendukung. Beberapa pasal dalam UU ITE yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku ransomware adalah antara lain yang pertama pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem elektronik dan atau data elektronik dan atau dokumen elektronik menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang kedua, pasal 46 ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 7 miliar rupiah. Selanjutnya, perbandingan dengan undang-undang sebelumnya. Yang pertama, khusus mengatur kejahatan cyber. Undang-undang ITE memberikan definisi yang jelas tentang berbagai jenis kejahatan cyber, termasuk ransomware, dan mengatur sanksi yang lebih spesifik. Yang kedua, sanksi yang lebih berat. Sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang ITE umumnya lebih berat dibandingkan dengan sanksi untuk tindak pidana yang serupa di KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa negara semakin serius dalam menangani kejahatan cyber. Yang berikut, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi, Undang-Undang ITE secara berskala direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan cyber yang semakin canggih. Yang berikut pengaruh dari kondisi sosial. Yang pertama, stigma sosial dan kehilangan kepercayaan. Pelaku ransomware seringkali menghadapi stigma negatif dari masyarakat jika identitasnya terungkap. Masyarakat cenderung melihat mereka sebagai ancaman atau individu yang tidak dapat dipercaya. Berikut kehilangan relasi pribadi. Kejahatan semacam ini dapat menyebabkan hubungan dengan keluarga, teman, atau pasangan menjadi tegang. Keluarga mungkin merasa malu atau terganggu dengan tindakan pelaku. Berikut dampak psikologis. Pelaku ransomware yang tertangkap atau hidup dalam ketakutan akan tertangkap mungkin mengalami tekanan mental seperti kecemasan atau depresi. Yang kedua, rasa bersalah terhadap korban atau akibat perbuatannya bisa muncul pada beberapa pelaku. Berikut kerugian reputasi digital. Identitas pelaku dapat tersebar di dunia maya sehingga mereka kehilangan anonimitas
atau reputasi buruk di internet bisa bertahan lama dan sulit dihilangkan. Berikut dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, dampak pada individu. Yang pertama, kerugian finansial, kerugian emosional, penyalahgunaan data pribadi, stres, dan trauma. Dampak pada kelompok ialah gangguan operasional dan kerugian ekonomi. Dampak pada negara, yang pertama gangguan infrastruktur kritis, kerugian ekonomi makro, kerawanan keamanan nasional, dan penurunan kepercayaan publik. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.